Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kalau tadi beliau mengingatkan kepada Pak Jokowi dan Mahfud MD dan lain-lain, di kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan kepada Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi. Ma'ruf Amin sebagai orang kenal sebagai kiai yang jadi wakilnya Pak Jokowi. Habib Lutfi kita semua tahu juga salah seorang penasehat dari Pak Jokowi. Kami yakin bahwa sesungguhnya Anda semua paham mana hak, mana batil, siapa pejuang, siapa pecundang, siapa yang sedang berjuang menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara ini, dan siapa yang sedang merongrong untuk membangkrutkan bangsa dan negara ini. Saya yakin, kami yakin, Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi tahu itu. Tapi kami juga tahu bahwa memang setan berlevel tingkatan keahliannya, sehingga tidak maksum. Ulama tidak berarti tidak mungkin salah. Habib tidak mutlak benar. Dan dalam posisi ini kami sangat meyakini diamnya Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi adalah sebuah kepura-puraan dan kebohongan. Membiarkan kemungkaran itu artinya apa? Meridhoi kemungkaran terjadi. Membiarkan rejim ini menangkap para ulama, mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama, syariat Islamnya pun dikriminalisasi. Maka kemungkaran yang lebih berat mana lagi selain daripada ini? Wahai Pak Ma'ruf Amin, wahai Habib Lutfi, bersikaplah tegas, ingatlah usia kalian sudah renta. Demi Allah, ajal mengintai kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu berikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita potong karena ini asalnya panjang dan sudah kita baca, kita lihat, kita dengar, di mana ada satu pertemuan yang isinya ya menghujat ya terhadap pemerintah dan tokoh-tokoh atau pejabat yang ada di sana. Yang kita kutip ini adalah tentang hujatan, hinaan kepada dua tokoh Islam menurut saya, ulama, yakni Habib Lutfi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tentu wajiban saya diantaranya untuk dalam tanda petik membela terhadap kebenaran ini, bahwa konten ini salah dan beliau berdua ini tidak berdosa kemudian tiba-tiba dihina sedemikian rupa. Nah teman-teman sekalian, di dalam konten ini yang harus kita sikapi adalah dua hal. Pertama adalah tokoh ini dengan begitu sombong gitu ya, tidak ada hormat, padahal dia berserban ya, ciri-ciri santri ada di dia, tapi akhlak santri ini tidak dilakukan, yakni memanggil beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin tanpa ada penghormatan, Habib Lutfi tanpa ada penghormatan. Kemudian yang kedua tokoh ulama ini dituduh oleh dia, dihina oleh dia sebagai seseorang yang ikut-ikut mengkriminalisasi terhadap ulama. Kemudian dia pembohong gitu ya, pura-pura tidak tahu dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah tuduhan-tuduhan yang sangat serius terhadap kedua ulama ini. Inilah kemudian konten ini kita buat agar supaya yang melihat video ini tidak kemudian membenarkan juga atau ikut-ikut terhadap provokasinya. Teman-teman sekalian, tentu kita sudah paham ya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini tentu ada aturan-aturan, jadi ada kaifiah dan aturan-aturannya. Di antaranya adalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pejabat atau pemerintah itu memang ada aturan sendiri di dalam fikih kita. Di antaranya kalau kita langsung ke sumbernya, yakni ke hadis Rasulullah. Ini Rasulullah dawuh man aroda ayang sohalidi sultanin fala yubdihi alaniatan. Jadi kalau seseorang ini ingin menasihati, ada kesalahan, ada kurang tepatan seorang pejabat, maka kata Rasulullah jangan sampai itu dilakukan di muka umum, jangan dipermalukan.
karena ini adalah menyangkut wibawa terhadap pemerintah, agar supaya rakyat selalu mentaati, tidak terjadi bibit-bibit bugot. Ini penting. Walakin liyakhud biyadihi fayakhlubihi fa'inqobila minhu fadaka, kata Rasulullah. Akan tetapi caranya adalah ditemui, diajak bicara ya di ruangan tertutup, nah, tidak di muka umum. Apabila dia menerima nasihat pejabat ini, maka fadaka, maka inilah tindakan yang benar. Artinya dia bisa menerima nasihat dari rakyatnya. Wa illa kana qad adda alladzi alaihi, kalau tidak menerima maka sudah gugur kewajiban kita ya ro'iyah, melihat kemungkaran tapi sudah kita coba nasihati, ya sudah, kalau dia tidak menerima itu adalah akan ditanggung urusan oleh dia. Ini kata Rasulullah. Jadi ada etikanya. Man ahana sultanallah fil adhanallah, ini hadis yang lain, rawahu Tirmidzi. Jadi barang siapa menghina terhadap pejabat ya, terhadap negara, pejabat negara, karena pejabat negara adalah khalifatullah fil ardi, dia adalah orang ditakdirkan untuk gulawentah ya, untuk menata, untuk menjaga bumi dan manusia. Maka ahanallah, maka di yaumul kiamah orang ini akan ganti dihina oleh Allah. Jadi ada etika-etikanya. Kemudian di dalam Ihya Ulumuddin ini disebutkan qad dzakarna darajatil amri bil ma'ruf. Ada fase-fase, derajat-derajat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Anna awwalahu ta'rif, yang pertama adalah mengingatkan, wasanil wa'du, kemudian mauidhah, wasalisuhu tahsinu fil qaul, kemudian berkata dengan keras, warobiuhul man'u bil qahri, jadi memaksa, fil hamli alal haq, ya, dipaksa untuk benar dengan cara bidor biwal ukubah, dihukum. La wal jais min jumlati dzalik ma'asalatin arrudbatanil ulayani. Dari 4 hal ini, maka yang diperbolehkan kalau rakyat terhadap pemerintah, terhadap pejabat, ini hanya ada 2. Yang pertama, yakni wahuma ta'rifu wal wa'du, mengingatkan, kemudian memberi nasihat atau mauidhah. Caranya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Itu aturan-aturannya. Yang kedua, tentang masalah dugaan-dugaan. Ini juga sumber hukum kita, yakni Al-Quran. Ini sudah wanti-wanti. Jadi kalau hanya dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh orator di dalam video itu, tentu harus dibuktikan mana ada kriminal terhadap ulama. Padahal kita tahu ya, jadi sekarang tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan kalau saya amati secara pribadi, tidak ada satupun tokoh-tokoh atau ulama ya, dalam tanda kutip Islam yang saat ini berperkara ya, ditindak tegas oleh aparat itu kemudian ada kriminal, ya memang dia salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi itu yang ada. Adapun ada settingan itu adalah kriminal, saya kira hanya dugaan-dugaan. Jadi Allah melarang kita untuk itu gitu ya. Jadi dalam Hujurat itu ya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Jadi janganlah kalian jauhilah terhadap dugaan-dugaan, prasangka-prasangka terhadap orang lain, termasuk terhadap pemerintah tentu, karena prasangka-prasangka dugaan ini tentu kalau tidak semuanya ya, sebagian pasti di sana ada ism, ada dosa, karena tentu banyak kesalahan-kesalahan karena hanya berasumsi. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi kita. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita harus menjauhi betul video-video yang atau isi konten pengajian yang provokatif, yang mendorong kita untuk membenci pemerintah, yang membabi buta, menjauhkan kita dari ulama dan lain sebagainya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.